Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kembali bersama kita Gus Gaul. Tak lupa-lupa kita menyapa para pemirsa channel GG Gus Gaul yang selalu senantiasa membersamai keberadaan Jamaah. Benar, Gus Gaul. Oh, iya. Pripun Gus kabare? Alhamdulillah sehat Mas Rahmat. Sedanten sehat nggih? Alhamdulillah. Masih tetap bersama dengan Profesor Dr. Kiai Haji Miftahul Khairi. Iki iya, dongane dhuwure. Katanya berharap itu kan yang bagus-bagus toh, enggak salah berarti nggih. Amin, mudah-mudahan pada saatnya nanti tercapai. Amin. Membahas kitab yang Iya. sama, Akhlak Lil Banin. Iya. Tapi sebelumnya, waktu episode sebelumnya kita ada pertanyaan yang belum sempat terjawab nggih. Terus Gus. Iya. Pertanyaannya apa kemarin, Pak? Ini yang tadi. Soalnya kan saya tidak hadir waktu itu, absen saya. Iya. Berbakti pada orang tua ketika orang tua masih hidup dan orang tua sudah meninggal. Iya, iya. Monggo. Ya, pertanyaan yang menarik ya, bagaimana cara kita berbakti kepada orang tua kita yang ada dan sudah tidak ada. Di sini dijelaskan ini bagi orang tua yang masih ada, dijelaskan ayyuhal walad al adib, wahai anak yang terdidik, idza arafta ta'aba ummika fi tarbiyatika wa udma mahabbati halak fabima tajziha. Wahai anakku, apabila engkau mengetahui betapa capeknya ibu kita di dalam mendidik kita ya, terus betapa besarnya cinta ibu kita kepada kita, pertanyaannya fabima tajziha, apa yang bisa kita lakukan membalas kebaikan kedua orang tua kita itu, utamanya ibu gitu ya. Tabaan innaka la taqdiru an tajziya ummaka, baiklah, pasti kita tidak akan mampu membalas tentang kebaikan-kebaikan yang telah dikorbankan oleh ibu kita. Kalau ibu kan nggak ada ya, cinta kepada anaknya ini dibatasi oleh waktu dan dengan sesuatu yang dimiliki olehnya gitu ya. Ada perumpamaan cinta orang tua sepanjang masa gitu ya. Ibu nyanyan iya, kasih ibu sepanjang sepanjang masa gitu ya. Tapi pertanyaannya, kalau kita memiliki orang tua, biasanya kadang-kadang ya mohon maaf ya, ada sesuatu yang kayaknya kurang baik, apalagi kalau ibunya sedang sakit gitu ya. Padahal itu adalah momentum yang sangat luar biasa untuk merawat orang tua kita, sehingga bagaimana kita bisa merawat dan melakukan pengorbanan yang sebaik-baiknya. Karena apa? Kebaikan khidmat kita kepada orang tua itu tidak sebanding dengan apa yang dikorbankan oleh beliau dalam rangka merawat kita. Nah, bagaimana dengan yang sudah meninggal dunia? Ada sebuah kisah seorang sahabat yang sowan kepada Rasulullah yang menanyakan tentang, wahai Rasulullah, ibuku ketika masih hidup pengen naik haji, tetapi kemudian beliau sudah tidak ada. Apakah kemudian kami dengan menaik hajikan orang tua itu juga pahalanya bisa tersampaikan kepada beliau? Rasulullah menjawab bahwa tunaikanlah apa yang menjadi cita-cita ibumu, sehingga dengan begitu pahalanya akan sampai kepadanya. Maka terkait dengan hal ini kepada orang tua kita yang sudah tidak ada, maka kita sebaiknya mendoakan beliau dalam berbagai kesempatan, utamanya setelah sholat 5 waktu ya. Kadang-kadang itu kan kita ini ketika masih orang tua kita lengkap dikangen itu loh Ranjowo kan itu ya. Maka iya, begitu terdengar kalau kita pulang naik sepeda motor misalnya, suaranya motor sudah sampai di halaman tuh, alhamdulillah bocah teko katanya kan itu ya. Nah, ini dikangeni sama orang tua kok Ranjowo blas kan itu ya. Nah, kita tahu bahwa orang tua kita pengorbanannya kayak begitu. Terkait dengan orang tua kita, ibu kita yang masih hidup, di sini dijelaskan antam tathila awamiroha, bagaimana kita ini menjalankan apa yang diperintahkan oleh ibu kita ya. Contohnya misalnya orang tua kita, ibu kita mengajarkan kalau di luar rumah jangan nakal kalau pergi jangan lupa untuk selalu berbuat baik kepada orang lain begitu ya. Sehingga ini ada kisah
seorang ibu di Jember ya beberapa tahun yang lalu itu kerjaannya itu memasak sayur-sayuran dan memberi makanan kepada orang-orang yang lewat depan rumahnya begitu ya. Subhanallah, anaknya yang jumlahnya 7 orang itu ternyata sukses semua karena doa anaknya. Ada 3 orang yang jadi profesor, sementara 4 sisanya itu jadi dokter semua gitu ya. Hanya petani biasa tetapi bisa menghantarkan anak-anaknya sukses. Pertanyaannya, apakah anaknya yang profesor kemudian dokter itu tadi bisa menghantarkan anak-anaknya menjadi orang yang sukses juga gitu ya. Iya. Jadi yang hebat itu iya orang tuanya gitu ya. Iya, hanya gara-gara berkhidmat baik kepada tetangga itu ternyata menghadirkan doa yang luar biasa bagi kesuksesan anak-anaknya begitu ya. Maka di sini apa yang baik diperintahkan oleh ibu itu mari kita jauhi. Biasanya kan ada orang kelemahannya itu engko mbok wis omong kono ora nurut kan itu ya. Biasanya begitu. Ma'al mahabbati wal ihtiram. Bagaimana kita menuruti apa yang diperintahkan oleh ibu kita, kemudian mencurahkan rasa kasih sayang dan menghormati kepadanya. Wa ta'mala kulla syai'in yufarrihu qalbaha. Jangan sampai hati orang tua kita ini kita gelo itu apa ya bahasa Indonesia, bikin kita kecewa kan itu ya. Kita melakukan satu pekerjaan yang bisa membuat hati beliau itu senang. Contohnya apa? Sering mengunjungi, nek diomongi ojo ndablek gitu ya, melawan. Biasanya permintaan orang tua ini kan luar biasa ya. Bahagianya orang tua juga menjadi kebahagiaan kita semua. Tetapi kalau ibu kita hatinya kecewa kan medeni kena ndonga iso iya malati kan gitu. Ini yang kemudian menjadi hal yang harus kita perhatikan. Wa tabtasima amama hada iman. Kalau kita ketemu orang tua itu yang kita tampakkan bagaimana hati kita ini senang ya. Menyambut dengan wajah yang berseri-seri, jangan sampai mecetrut atau ini gue sing angel niku. Iya. Apalagi kalau ada tanggungan di belakang itu gitu ya. Untuk senyum niku susah minta ampun. Ini masalahnya tanggungan sama anaknya apa sama cucunya ini. Iya. Jadi bagaimana harapannya kalau ketemu sama orang tua ini ya jangan sampailah kita menunjukkan wajah yang sedih gitu. Kenapa? Kesedihan anak ini pasti orang itu mikir iki ku gak apa-apa bocahnya nyapo-nyapo kan itu ya. Jangan-jangan ini nanti ada apa-apa dengan dia kan itu ya. Jadi kalau orang tua kita ini sedih karena memikirkan kita, berarti kita ini kan sedang nambah beban ya. Maka kemudian bagaimana kita tampil di hadapan beliau itu seakan-akan tidak ada masalah, sehingga bagaimana beliau ini tidak memikirkan kita gitu ya. Wa tata'ulaha bitulil umri. Bagaimana kita juga selalu berharap mendoakan kepada orang tua kita agar umurnya panjang, bisihatin wa afiatin, agar beliau ini dalam keadaan sehat wal afiat. Kenapa? Kalau orang tua kita sakit, kita kan juga ikut bingung ya. Jadi bagaimana orang tua kita doakan selalu sehat walafiat sehingga bisa menemani perjalanan kita di dalam mengarungi kehidupan ini. Apalagi kalau sudah tua ini biasanya yang dilakukan selalu sholatnya terus diulang-ulang sholat sunnah. Saya nggak punya keinginan kecuali menghantarkan anak-anak dan mendoakan agar mereka semuanya sukses. Biasanya kalau orang tua itu yang selalu dipikirkan seperti itu. Wa antahdhara min kulli syai'in yu'dhi qalbaha. Oleh karena itu, marilah kita menjaga sikap kita agar orang tua kita ini hatinya tidak tersakiti gitu ya. Tapi yang kadang-kadang jeneng anak itu kan macam-macam ya. Ada yang nurut, ada yang dinasihati sekali malah bantahnya 5 kali misalnya begitu ya. Ini kan yang membuat hati orang tua sakit. Wala ta'bisa biwajhika. Jangan sampai kita ini tadi wajahnya cemberut gitu ya, menampakkan wajah kita di depan beliau itu. Jangan sampai kita menampakkan wajah yang kalau dilihat tidak menyenangkan. Idza amaratka bisyai'in. Jangan sampai kita ini menunjukkan raut muka yang kelihatan melawan tentang apa yang diperintahkan. Padahal ini bagus. Apalagi sampai au ghadibat alaika, sampai
kemudian ibu kita itu menyebabkan marah. Ini menakutkan kalau kita bersikap semacam itu. Maka di sini dijelaskan wala takdziba 'alaiha, jangan sampai kita ini berbuat bohong kepadanya, au tasmiyataha, apalagi masya Allah sampai kita ini istilahnya berkata kotor kepada ibu kita, ya ini malati itu tadi. Maka mari kita jaga hal-hal yang kira-kira kurang meridhokan kepada ibu kita, karena yaitu tadi ridhollahi fi ridhol walidaini wa suhtullahi fi suhtul walidaini. Jadi kerelaan Allah itu tergantung kerelaan kedua orang tua kita. Sebaliknya kebencian Allah itu juga tergantung kebencian orang tua kita. Mari kita jaga perasaan kita dalam rangka menghormati orang tua kita, apalagi ibu ini yang luar biasa pengorbanannya untuk kebaikan kita, sehingga kita semua seperti sekarang ini kan. Coba kalau orang tua kita, terutama ibu ini, tidak hadir di tengah-tengah kehidupan kita. Iya. Ada pertanyaan gini, Pak Miftah, bahwa kita berinteraksi dengan orang tua itu ada beberapa dimensi. Satu dimensi ketawaduan, bahwa kita tidak boleh membantah, terus bersuara keras, terus pokoknya anulah tawaduk dengan orang tua. Tetapi bagaimana pertanyaan jika ada pertanyaan begini, jika kedua orang tua kita itu pernah atau mungkin saja memberikan keteladanan hal yang tidak baik, apa yang harus dilakukan atau sikap anak itu harus bagaimana? Mengikuti itu jelas sesuatu yang tidak baik, tidak mengikuti, membantah itu di dimensi ketawaduan itu tidak boleh gitu loh. Iya. Itu apanya? Bagaimana penyikapannya? Ya, sebenarnya sudah banyak dicontohkan ya, misalnya kisah Nabi Ibrahim yang berbeda pendapat dengan bapaknya, misalnya begitu ya. Walaupun kemudian dalam hal tertentu kita ini sangat dimungkinkan berbeda prinsip dengan kedua orang tua kita. Jangan sampai rasa ketidaksukaan kita ini kita nampakkan di hadapan beliau sehingga menimbulkan sesuatu yang kurang baik lah, kira-kira begitu. Misalnya juga tidak ada lah, misalnya kalau orang tuanya dulu mohon maaf menjadi orang nakal, kemudian muka anakku neruskan kenakalan, kan nggak ada gitu ya. Iya, pastilah yang bersangkutan itu punya hati nurani agar ketika melakukan kesalahan itu tidak akan menjadi sesuatu yang kemudian diteruskan, kira-kira begitu. Pasti kata hati itu akan selalu mengatakan bahwa kalau saya ini sudah dulu menjadi orang jelek, jangan sampai kejelekan itu mengalir untuk anak-anak saya, kira-kira seperti itu. Berarti gini ya, dimensi ketawaduan tetap tidak boleh menampakkan pembantahan atau kebencian dengan orang tua. Tetapi hal yang tidak baik itu nggak perlu juga dicontoh oleh anaknya, kan begitu? Iya, begitu. Jadi sesuatu yang kurang baik itu bagaimana cukup berhenti. Misalnya kita tidak suka, ya sudah, nggak usah dikerjain. Iya, nggak usah dikerjakan. Tetapi pembantahan atas itu tidak boleh melanggar etika sebagai dari anak ke orang tua gitu ya. Betul, iya. Dan itu dijelaskan sekali di dalam ayat Al-Quran. Misalnya kalau kemudian kita ini tidak memiliki ilmu untuk mengikuti apa yang dianjurkan oleh orang tua kita, padahal itu bertentangan dengan nilai-nilai agama, ya itu lebih baik kita diam tapi tetap menghormati beliau, kira-kira seperti dimensi itu. Sebagai orang tua, tidak boleh melakukan itu tadi. Iya, pembantahan yang di luar etika. Iya, yang menyebabkan hati keduanya ini kecewa lah, kira-kira seperti itu. Walaupun kita ini tidak cocok dengan prinsip yang dimiliki oleh kedua orang tua kita, apalagi dalam urusan misalnya akidah begitu ya, berbeda pandangan terkait dengan akidah. Ya sudah, karena memang ini adalah merupakan ujian hidup ya kalau kemudian kita maknai ya. Tetapi yang harus kita kedepankan adalah bagaimana kita tetap menghormati beliau, tidak menggugurkan kewajiban menghormati kan? Iya, tidak menggugurkan kewajiban untuk menghormati. Tetap harus menghormati. Iya, tetap hormat, tetapi kemudian kita memilih prinsip yang mungkin itu kalau kita anggap kurang baik dan kurang pas, tidak kita ikuti, tetapi kita mencari prinsip yang baru yang lebih bermanfaat bagi kita semuanya. Terjawab. Iya. Nggak jauh, Gus. Padahal waktu episode kemarin itu kan perilaku buruk itu menular. Lah, otomatis anak itu kan 24 jam minimal 24 jam itu kan bertemunya kepada orang tua. Lah,
siapa kayak gitu yang disalahkan? Ya, kalau ini ya namanya hidayah itu kan akan bisa datang kepada siapapun dan tidak selamanya bahwa ketika mohon maaf misalnya orang tuanya nakal kemudian juga selamanya akan nakal, tetapi iya nggak ada baiknya sama sekali kan. Mungkin, juga banyak atau mohon maaf anaknya pencuri dipondokkan kan gitu ya. Harapannya akan terjadi perubahan karena saya yakinlah beliau ini sadar betul bahwa kalau saya dulu sudah nakal, masa anak saya mau menjadi nakal kan gitu ya. Itu keinginan itu pasti ada lah, sehingga bagaimana dalam konteks seperti ini su'ul khuluqi yu'di itu maksudnya perilaku yang kurang baik itu ya mestinya harus dihentikan, jangan sampai kemudian menular kepada orang lain. Kenapa? Kadang-kadang begini dalam hidup berumah tangga, bapak dulu aja nakal, masa saya nggak boleh nakal katanya. Itulah yang mungkin ini yang berbahaya. Jadi bagaimana kita sekuat tenaga kalau misalnya di rumah ini bagaimana kita tampak baik di hadapan anak gitu. Jangan sampai nakalnya dibawa ke rumah gitu ya. Ini wah anak siapa tuh ini? Iya. Enggak, artinya kan juga bahwa kitab ini atau apa ya pembahasan selama ini juga membahas tentang tanggung jawab orang tua juga, tidak hanya tuntutan kepada anak, tetapi orang tua juga harus memiliki tanggung jawab juga bahwa anak harus dididik dengan baik, terus diberi kesempatan mengenyam pendidikan yang baik, mencari ilmu yang baik kan begitu. Ya, jadi memang begitu. Tidak mungkin kita akan mengharap anak menjadi baik, tapi kalau kemudian orang tuanya sendiri tidak memberi contoh yang baik gitu atau ya. mencari langkah agar anak baik. Iya, jadi tidak ada ceritanya kita hanya bermimpi anak-anak kita menjadi baik, tetapi kemudian tidak ada upaya-upaya untuk menghantarkan mereka menjadi baik. Misalnya disekolahkan di tempat yang baik, jangan sampai berteman dengan teman-temannya yang kurang baik. Itu salah satu ikhtiar-ikhtiar yang dilakukan oleh orang tua dalam rangka bagaimana menjadikan anak itu menjadi lebih baik, kira-kira seperti itu. Kayaknya sudah terjawab ini. Napa niku kan riyen kan dereng berkeluarga ngoten Gus lah. Alhamdulillah. Ini baru menginjak ngoten akhirnya kan mengalami ngoten lho. Tertuduh ya. Nggih niku. Kalau ada pertanyaan lagi gimana? Apa misalkan kalau ini kayak Kang Rahmat, antara orang tua dari istrinya yang atau disebut mertua dengan orang tua sendiri, bagaimana mendudukkan ketawaduan ini? Nah itu. Tak takut apa awakmu takut di. Kayaknya buat episode selanjutnya ini kayaknya masih bagus ini. Nanti ada yang tanya lagi, ada yang tanya nanti. Kebetulan lupa bawa notolun, biasanya itu bawa notulen kali ini. Ilmu ben masuk dicatat. Iya, kebetulan kali ini kok ya Allah. Pemirsa Gus Gaul, kali ini ngaji kita cukup menarik. Masih banyak pertanyaan yang belum bisa dijawab belum bisa dijawab, tapi kita jawab untuk episode butuh berikutnya. Kesempatan menjawab di waktu yang lain. Semakin hari semakin menarik pembahasan kita. Mungkin ada dari pemirsa Gus Gaul, kalau ada mungkin tempat atau saran, klik pertanyaan apapun yang mewakili unek-unek hati pemirsa, silahkan tanya di komen, like, tapi tetap di komen Gus. Kalau ada yang tanya, maksud saya kita kalau jawab. Iya, ada yang ingin dari pemirsa itu, ada yang ingin aku ingin ketempatan, boleh nggak kayak gitu? Wah itu alhamdulillah boleh sekali. Tak panjang lebar, mari kita doa aja langsung Gus. Mari bersama kita berdoa, mudah-mudahan kita diberikan semangat untuk bagaimana merawat orang tua kita, utamanya ibu kita, sehingga jangan sampai kita ini membuat hati beliau-beliau mengalami situasi yang kurang menyenangkan. Oleh karena itu, melalui kesempatan ini mari kita berdoa bersama-sama. Mudah-mudahan orang tua kita diberikan kesehatan, panjang umur, sehingga bisa mendoakan perjalanan hidup kita bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Walhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad bil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa
shifaiha wa nuril absari wa diaiha wa asmaiha wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana adlamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Matur suwun Gus, ilmunya Sama-sama. pencerahan banget buat yang keluarga muda pemirsa, yang keluarga baru-baru ini semoga ilmunya bermanfaat. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Dari saya kalau ada kata yang kurang berkenan mohon ikhlasnya minta maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.